Perjalanan pulang dari Banding Suwoh Lampung Barat ke tempat tujuan Ngarip Ulu Belu Tanggamus. Halo, assalamualaikum, selamat datang di video sederhana aku. Kali ini aku udah bareng-bareng sama mereka ya teman-teman. Kita pulangnya kali ini beriringan. Amat, karena belajar amat ya Wigi. Kamu lihat aku nggak kerante? Kok saya nggak kerante? Nggak ketok Pak De. HP ini Mas Andri lah, cerah. Mobil terus talas. Ketok. Ayo, mobil terus talas. Alah. Apa yang nggak start? Ketok enggak? Gantian karang-karang. Sesampainya di perbatasan Rakit dan Jalan Permas, kita itu mutusin buat copot rantai teman-teman, karena ini udah di jalan yang berbatu. Dan kayaknya kita bakalan berpisah di sini. Berpisahnya itu karena motor 3 yang aku, bapak sama adik itu melewati jalur Permas, dan ketiga motor lainnya itu lewat jalur Rakit, karena katanya mereka berangkatnya itu dari jalan Permas dan mau pulang lewat jalur Rakit. Makanya kita berpisah teman-teman. Sedangkan mobil 2-nya itu masih di belakang kita. Oh ya, ini pertama kalinya aku lewat jalur Permas ya teman-teman. Sebelumnya aku juga belum pernah lewat sini, dan ternyata sepanjang jalan itu emang jalannya ya bebatuan sampai ujung pemukiman warga. Oh ya, ini adalah pemukiman Permas ya teman-teman, dan ini arah Talang Toha Tambang. Oh iya, denger-denger, gak tahu ini cerita atau gimana ya, tapi denger-denger itu katanya tempat ini bakalan dijadiin tambang emas juga teman-teman, dan penduduk dari sini bakalan dipindahkan. Gak tahu bener apa enggaknya ya, tapi ya kita doain yang terbaik aja ya. Ternyata pemukiman ini tuh udah padat penduduk juga. Lewat jalur Permas itu dengan jalur Rakit itu sebenarnya jauhnya itu 2 kali lipatnya si Rakit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena memang aku juga pengen tahu jalan ini. Ini adalah jembatan Permas pertama yang bakalan aku lewati. Ini nih yang bikin emosi, udah 2 kali coba sweater aku jatuh. Ya ampun, barangnya Pak Su juga tadi ada yang jatuh. Ini juga Ade pakai topinya jatuh, dan di depan sana juga sandalnya ikutan jatuh juga. Ya ampun, pokoknya ada aja cerita di jalan tuh ya. Dan ini jembatan kedua yang aku lewatin teman-teman. Jembatan yang kedua ini agak kecil ya dari yang pertama tadi. Dan di depan ini ada beberapa jalur, sekitaran ada 4 cabang ya teman-teman. Nah, di sini nggak tahu kenapa bapak itu berhenti, tapi aku kira bakalan pakai kita bakalan pakai jalur yang sebelah kanan. Ternyata jalur yang bakalan kita lewatin itu yang lurus teman-teman. Gak jauh dari jalan tadi, ini ada 2 cabang juga, dan ada mobil yang berhenti teman-teman. Kita mengkol ke sebelah kanan. Di sini aku lihat kupu-kupu, cantik banget, sampai aku tuh kagum liatnya.
Gak jauh juga ternyata di depan ada mobil yang berhenti teman-teman. Kita sebenarnya nggak tahu ini mobil tuh kenapa. Ternyata Bisa ya. Mana mau medun, baik. iki wedding. Jangan-jangan wedding di Solo ya. Solo. Solo. Ngono modelnya main dewe. Bapak Dewi. Apa itu? Bapak Beset. Tunggal setire. Oh, tugel ta wi. Ini jelas ya. Oh, amat Dorong, kebeset. dorong wae. Apa lu nih lagi? Aku mau dulu apa munggah? Oh, Ternyata mobil truknya itu stangnya patah teman-teman dan lagi dilas, jadinya banyak mobil yang antri. Masya Allah, di sini aku ketemu sama kupu-kupu yang banyak banget dan ini adalah kupu-kupu titik ketiga teman-teman. Di bawah tadi ada 2, yang deket mobil pertama, terus deket mobil yang ujung tadi 1, dan ini yang terakhir. Aku pengen foto sama kupu-kupunya dan alhamdulillah Pak Su mau berhenti dulu. Setelah ngelanjutin perjalanan, ternyata di Pete Kayu Blok 2 ini ada bapak-bapak parubaya ya, menurut aku udah cukup tua, dan ini bapaknya itu rantainya kelilit ban teman-teman. Jadinya bapak ini tuh tadi tuh brosot dari atas ke bawah sini. Untung bapaknya nggak jatuh. Alhamdulillah ini udah sampai di tempatnya bapak di Rawa Gabus teman-teman. Ini sekitaran jam 4-an kita sampai di rumah ya teman-teman. Aku mutusin sama Pasu buat istirahat sebentar di sini. Alhamdulillah udah sampai di Ngarip Ulu Belu Tanggamus teman-teman, dan ini posisinya di Ngarip lagi hujan deres banget. Alhamdulillah juga udah sampai sini deresnya. Tadi aku pakai mantelnya itu di tebing abri, ya ampun di tebing abri teman-teman. Untung aja di situ. Padahal 5 menit lagi kita sampai rumah. Karena udah lapar, kita mampir dulu ke tempat makan teman-teman. Yaudah segitu dulu cerita aku. Wassalamualaikum.